Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Bahira Ripai, regular number H012250H from Class E English Education 2022. I'm from University of Sulawesi Barat. On this occasion, I would like to complete my middle test by lecture Mem Nur Husnil Khatimah. So we will start from the definition of individual development. So, what is individual development? Individual development refers to the process of growth and change experienced by a person throughout his or her life. This process begins at birth and continues throughout life. Jadi, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman, dan interaksi dengan orang lain. Ini adalah proses yang berkelanjutan sepanjang kehidupan dan dapat bervariasi antar individu. Perkembangan individu penting dalam membentuk identitas, keterampilan, dan potensi seseorang. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan. Yang pertama ada physical development atau biasa disebut dengan perkembangan fisik. Aspek ini mencakup pertumbuhan tubuh, perkembangan sistem organ, kemampuan motorik, dan kesehatan fisik secara umum. Yang kedua ada cognitive development atau perkembangan kognitif. Aspek ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan berpikir, belajar, memproses informasi, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada emotional development atau perkembangan emosional. Aspek ini melibatkan perkembangan pengenalan dan pengaturan emosi, pengembangan identitas diri, dan kemampuan berhubungan dengan perasaan dan emosi orang lain. Yang keempat ada social development atau perkembangan sosial. Aspek ini melibatkan perkembangan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, memahami normal sosial, membangun hubungan, dan berpartisipasi dalam kelompok sosial. Yang terakhir ada moral development atau perkembangan moral. Aspek ini melibatkan perkembangan pemahaman tentang nilai, etika, dan prinsip moral. Selanjutnya ada tahapan perkembangan sesuai fase atau usia individu. Yang pertama ada prenatal stage of development. This stage occurs before birth and includes the development of the embryo and fetus in the womb. Pada tahap ini melibatkan pembentukan organ dan sistem tubuh yang mendasar. Yang kedua ada infant stage of development. This stage starts from birth to about 2 years old. Pada tahap ini, bayi mengalami perkembangan fisik yang pesat, seperti pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan kemampuan motorik. Yang ketiga ada child development stage. This stage covers age 2 to 11 years. Pada tahap ini, anak-anak mengalami perkembangan kognitif yang signifikan, seperti perkembangan bahasa, pemikiran logis, dan kemampuan memecahkan masalah. Mereka juga mengembangkan kemampuan sosial dan emosional yang lebih kompleks. Yang keempat ada adolescent stage of development. This stage occurs from 12 to 18 years old. Pada tahap ini, remaja mengalami perubahan fisik yang signifikan akibat pubertas. Mereka juga mengalami perkembangan identitas diri, eksplorasi nilai-nilai dan tujuan hidup, serta berkembangnya kemampuan berpikir abstrak. Yang terakhir ada early adult stage of development. This stage covers age 18 to 40. Pada tahap ini, individu mengalami peralihan ke dunia dewasa, seperti memasuki dunia kerja, membangun hubungan intim, dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Next, ada 2 jenis teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada Piaget's Theory of Cognitive Development. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss. Menurut teori ini, perkembangan kognitif terjadi melalui 4 tahap yang berbeda, yaitu tahap sensori motor 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-7 tahun, tahap konkret operasional 7-11 tahun, dan tahap formal operasional 11 tahun ke atas. Piaget berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan dan melalui proses konstruksi pengetahuan. Yang kedua ada Erikson Theory
of Psychosocial Development. Teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson, seorang psikolog analisis asal Jerman Amerika. Menurut teori ini, perkembangan individu melibatkan serangkaian krisis psikososial yang harus diatasi pada setiap tahap perkembangan. Yang terakhir ada perkembangan kognitif pada peserta didik, yaitu learners' cognitive development refers to the development of their ability to think, learn, and process information. Learners' cognitive development is influenced by genetic, environmental, and experiential factors. Itulah tadi tugas Smith yang telah saya paparkan. Terima kasih and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.